Pasar Angso Duo baru saja membuka mata. Mentari masih malu-malu menyibak kabut pagi, tapi riuh pedagang dan pembeli sudah saling berpacu dengan waktu. Bau ikan asin, aroma cabai segar, dan teriakan harga bersahut-sahutan menciptakan irama khas yang hanya dimengerti oleh mereka yang hidup dari berdagang. Di tengah keriuhan itu, bayangan kekuasaan berjalan pelan namun pasti, berbadan besar, bertato naga di leher, dan senyum sinis yang membuat darah mengalir dingin. Itulah Benny, beruang, raja tak resmi pasar itu. Benny tidak butuh senjata untuk membuat orang tunduk. Tatapannya cukup. Ia dikenal kejam, tapi bukan tanpa alasan. Ia menjaga ketertiban pasar, katanya. Uang keamanan wajib dibayar setiap hari. Tidak peduli berapa laku dagangan, tidak peduli seberapa tua atau miskinnya pedagang, uang itu harus sampai ke tangannya. Yang menolak, entah dagangannya terbalik, atau anaknya jatuh dari becak. Semua tahu, semua diam. Begitulah cara Benny menulis hukum di atas meja pasar. Tapi pagi ini ada sesuatu yang tidak biasa. Di sudut lorong basah, dekat penjual ayam potong dan timbunan kol, sebuah lapak kecil berdiri rapi. Sayur-mayurnya tertata indah seperti susunan bunga di taman. Di baliknya, seorang perempuan muda, berkerudung sederhana, kulit sawo matang, dan mata yang dingin seperti permukaan danau tak beriak. Ia tak teriak-teriak menjajakan dagangan. Tapi anehnya, pembeli berdatangan. Benny memperhatikannya dari jauh. Siapa perempuan ini? Mengapa tak pernah terlihat sebelumnya? Dan yang paling mengganggu, mengapa lapaknya belum menyetor uang keamanan? Benny menggeret sepatu botnya, menghampiri, disertai dua anak buah bertampang garang. Pedagang lain diam, seseorang bahkan menarik keranjang dagangnya menjauh, seolah tahu badai akan segera datang. Pagi, cantik, sapa Benny, suaranya rendah tapi tebal dengan ancaman yang dibungkus senyum palsu. Baru buka, ya, di sini ada aturan, sayang. Semua yang dagang harus bayar uang keamanan. 30.000, sekarang juga. Perempuan itu menatap Benny, lama, tenang, matanya tidak bergeming sedikit pun, seolah sedang menimbang sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar uang. Ia lalu berbicara, suaranya pelan namun tajam, seperti silet yang diselipkan di antara bunga mawar. Saya tidak bayar untuk ketakutan, Bang. Saya hanya bayar pada keadilan. Suasana mendadak sunyi. Seseorang di dekat penjual tempe bahkan menahan napas. Benny mengedarkan pandang, menunggu tawa atau dukungan dari anak buahnya, tapi tak satu pun bersuara. Ia maju setapak, mencengkeram lengan meja perempuan itu. Kau pikir kau siapa? Saat itu juga, gerakan cepat menyergap. Dalam sekejap, tangan Benny dipelintir ke belakang, wajahnya menghantam tumpukan tomat. Tak ada yang sempat melihat bagaimana perempuan itu bergerak. Hanya suara retakan kecil di pergelangan tangan Benny yang membuat semua tersadar. Hari ini, Raja Pasar Angso Duo baru saja ditantang oleh seorang pedagang sayur. Dan pasar, menyaksikan kelahirannya seorang ratu. Benny terlatih bangkit dari tumpukan tomat yang kini hancur berceceran. Warna merahnya membaur dengan amarah yang meledak di wajahnya. Napasnya terengah, tangan kanannya bergetar menahan sakit. Tapi lebih menyakitkan dari retakan di pergelangan adalah tatapan orang-orang di sekelilingnya. Tatapan yang biasanya tunduk, kini berubah jadi sorot penasaran. Beberapa bahkan terlihat menahan senyum. Ia baru saja dipermalukan, di hadapan anak buahnya sendiri, oleh seorang perempuan pedagang sayur. Perempuan itu kembali berdiri di balik lapaknya, seolah tak terjadi apa-apa. Ia merapikan tomat yang tersisa, lalu melayani pembeli yang tetap berdatangan meski suasana mencekam. Tak ada rasa panik, tak ada ketakutan. Gerak-geriknya tenang, matanya datar, dingin seperti ujung senjata. Benny menatapnya sekali lagi sebelum mundur, kali ini tanpa kata, diikuti dua anak buah yang sama bingungnya. Dunia seakan terbalik pagi itu. Namanya Rina, orang-orang mulai membicarakannya. Konon ia datang dari arah Sungai Penuh, bermalam di masjid pasar selama 2 minggu sebelum mendapatkan lapak kecil itu. Tidak banyak yang tahu siapa dia sebenarnya. Wajahnya asing, tapi ada sesuatu yang menghalangi orang untuk bertanya terlalu dalam. Ada aura, jangan coba-coba, di balik senyumnya yang tipis. Para pedagang lain hanya tahu satu hal, ia tidak seperti yang lain. Malam itu, hujan turun deras di langit Jambi. Pasar yang biasanya gaduh menjelang tutup, kali ini hening. Di kamar sempit kontrakannya yang hanya ditutup triplek dan tirai tipis,
Rina duduk bersila di lantai, menatap koper hitam yang disembunyikan di bawah kasur gulung. Tangannya gemetar saat menarik resleting. Bunyi logam itu seperti membangunkan hantu lama yang telah lama dikubur. Isinya bukan uang, bukan juga pakaian. Di dalamnya, sepasang sarung tangan kulit hitam, sebuah pistol yang dibungkus kain beludru, 2 paspor asing atas nama yang berbeda, dan sepucuk surat tua yang sudah mulai rapuh. Ia menyentuh sarung tangan itu perlahan, seperti menyentuh bagian dari dirinya yang telah ia tinggalkan jauh-jauh hari. Lalu menghela napas dalam-dalam. Sudah lama ya, bisiknya, hampir tak terdengar oleh hujan di luar. Rina bukan siapa-siapa di mata pasar. Tapi dulu, di dunia lain, di benua lain, ia dikenal dengan nama Nix, pemburu bayaran tak berwajah yang menghabisi target dengan senyap, bersih, dan tanpa jejak. Ia pernah menembak dari jarak 200 meter di antara badai salju, mencekik seorang politisi di kamar hotel bintang 5, bahkan melumpuhkan satu tim bersenjata lengkap tanpa mengeluarkan satu pun peluru. Tapi semua itu telah ia kubur, atau setidaknya, ia pikir sudah. Hingga pagi tadi, sentuhan kasar Benny di lengan meja itu telah menyentuh sesuatu yang lebih dalam, naluri bertahan hidup. Gerakannya tadi bukan kesengajaan, itu refleks. Gerakan otomatis dari memori otot yang sudah terlatih bertahun-tahun. Dan yang lebih mengerikan dari semua itu, ia merasa puas. Ada rasa tenang ketika melihat Benny meringis kesakitan. Ada kepuasan aneh yang datang bukan dari kemenangan, tapi dari rasa bahwa dirinya yang dulu, belum sepenuhnya mati. Jangan bangunkan monster kalau kau tidak siap melihatnya bangkit, gumam Rina pelan. Di luar, petir menyambar langit Jambi. Dan di lorong pasar yang masih basah oleh hujan malam itu, seekor kucing hitam melintas di depan lapaknya, seolah pertanda bahwa dunia bawah tanah yang ia tinggalkan perlahan mulai membuka pintunya kembali. Pagi berikutnya, kabar tentang kejadian memalukan yang menimpa Benny menyebar lebih cepat dari bau ikan asin di lorong pasar. Semua membicarakan Rina, si gadis sayur, yang berhasil membuat sang penguasa pasar terkapar. Ada yang memujinya diam-diam, ada pula yang menganggapnya bunuh diri perlahan. Karena semua tahu, Benny bukan orang yang bisa diam setelah harga dirinya diinjak. Ia bukan hanya preman, ia simbol ketakutan. Dan simbol yang dirusak, harus dihancurkan balik. Di sebuah warung kopi sempit dekat gudang ayam, Benny duduk bersama 3 orang kepercayaannya. Pergelangan tangannya dibalut kain putih, tapi lebih dari fisiknya, yang rusak adalah egonya. Gue kasih waktu kalian 3 hari. Cari tahu siapa dia, nama aslinya, dari mana asalnya, bahkan kalau dia pernah jadi guru TK pun gue mau tahu. Serunya penuh racun. Di ujung meja, seorang pria kurus berkumis tipis hanya mengangguk sambil menyalakan rokok kretek. Sementara itu, Rina tetap datang seperti biasa. Ia membuka lapak sebelum fajar, membersihkan meja kayunya, menata sayuran dengan presisi. Seolah tak terjadi apa-apa kemarin. Tapi setiap gerak-geriknya kini diawasi. Mata-mata Benny, menyamar sebagai pembeli, memotret diam-diam, mencatat plat motor yang ia pakai, bahkan mengikuti dari kejauhan saat ia belanja ke pasar induk. Tapi semua informasi berujung buntu. Tak ada data lengkap. Rina seolah muncul dari udara. Sore harinya, 3 pemuda berbadan kekar menghampiri lapaknya. Mereka tidak memakai jaket bertuliskan geng, tapi bahasa tubuh mereka seperti tulisan besar yang berbunyi bahaya. Rina tidak mendongak saat mereka datang. Ia tetap menimbang seikat kangkung sambil menyapa ibu-ibu langganannya. Salah satu dari pemuda itu mendesak pembeli minggir, lalu menepuk-nepuk meja. Kami disuruh Benny. Kau tahu siapa Benny, kan? Ini kesempatan terakhir. Rina menaruh timbangan, lalu menatap mereka satu persatu. Pandangannya tak berubah, tetap datar, tenang, menghitung, mengiris. Saya tidak bayar kepada orang yang datang dengan ancaman, ujarnya singkat. Pemuda pertama tertawa kasar, lalu menyambar 1 ikat bayam dan melemparkannya ke tanah. Mungkin kau perlu pelajaran, Bu Sayur. Tanpa peringatan, tangan pemuda itu sudah ditarik dan dibanting ke meja, kepalanya membentur keras, membuatnya ambruk tak sadarkan diri. 2 rekannya terkejut, tapi belum sempat bergerak, Rina sudah menendang lutut salah satu hingga patah, dan menghantam perut yang lain dengan siku tajam. 3 tubuh besar terkapar di antara wortel dan sawi. Para pedagang terdiam, beberapa pembeli berlari, tapi tak satu pun berani mendekat. Pasar, sekali lagi, jadi panggung kekuatan yang tersembunyi di balik kecantikan.
Tak butuh waktu lama hingga berita itu sampai ke telinga Benny. Kali ini bukan hanya malu, tapi marah yang membakar. Ia membanting meja di warung kopi, membuat gelas-gelas pecah. Dia bukan orang biasa, gumamnya dengan rahang mengeras. Bukan preman, bukan pedagang. Ini orang dari dunia yang lebih gelap dari kita. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Benny merasa gentar menghadapi seseorang, bukan karena takut mati, tapi karena ia tidak tahu dari neraka mana perempuan itu berasal. Malamnya, Rina kembali membuka koper hitamnya. Ia membersihkan pistolnya dengan lap lembut, lalu menatap selembar paspor yang memuat foto dirinya dengan rambut pendek dan nama asing. Ada ketenangan dalam rutinitas itu, seperti mantan penyanyi yang menyentuh kembali piano lamanya. Tapi dalam diamnya, satu hal kini jelas, dunia lamanya telah mencium jejaknya. Dan cepat atau lambat, masa lalu itu akan datang mengetuk, dengan peluru di tangan. Hujan belum reda saat malam menggulung Jambi dalam selimut lembab dan sunyi. Di kontrakan sempitnya, Rina duduk bersandar di dinding kusam, lampu neon redup menggantung di atas kepala. Di pangkuannya, pistol tua yang telah menjadi bagian tubuhnya selama bertahun-tahun. Ia mengusap larasnya dengan kain lembut, gerakannya seperti ritual suci. Setiap sentuhan membuka memori, suara tembakan di lorong sempit Berlin, jeritan target di Istanbul, dan tawa adiknya sebelum hilang di Bangkok. Dunia hitam itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu waktu untuk menganga lagi. Sebuah ponsel burner, yang selama ini ia matikan, kini ia hidupkan perlahan. Tak ada sinyal lokal, tapi satu pesan lama muncul seolah bangkit dari kubur, "You can hide forever, Nix. They never forget." Pesan itu dikirim 3 bulan lalu, oleh nomor yang dulu hanya digunakan satu orang, Leonard, handlernya di Eropa. Pria yang juga menjebaknya dalam kontrak berdarah terakhir yang membuatnya kabur. Dunia pembunuh bayaran bukan dunia yang bisa keluar hanya dengan pensiun. Dunia itu menuntut darah, atau pengganti. Kilasan demi kilasan menghantam pikirannya. Bagaimana ia dipaksa membunuh seorang diplomat di Kamboja yang ternyata hanya alat politik. Bagaimana suara tangisan adik kandungnya, Farhan, membekas di telinga saat rumah persembunyian mereka diledakkan. Farhan, satu-satunya alasan ia bertahan dalam dunia gelap itu, hilang tak pernah ditemukan. Semua kesalahan, semua luka, adalah harga yang harus ia bayar untuk keluar. Tapi kini, dia tahu, harga itu belum lunas. Di lorong pasar, Benny berdiri di depan lapak kosong, karena malam itu Rina tak buka. Sisa darah dari anak buahnya masih samar di lantai becek. Ia menendang ember sayur hingga terguling. Bukan perempuan ini yang harus kita hadapi, tapi sesuatu yang lebih, katanya pada anak buahnya. Ia mulai merasa bahwa yang sedang dia bangunkan bukan sekadar musuh, tapi hantu dari dunia yang tak pernah ia kenal. Di markas mafia lokal, Ajo Karim duduk menghisap cerutu sambil mendengarkan laporan Benny yang kini lebih terdengar seperti permohonan. "Preman pasar kalah sama tukang sayur. Kau mempermalukan jaringan ini," kata Karim dengan suara datar. Tapi di balik datarnya, ada bahaya yang mendidih. Ia menyuruh anak buahnya menghubungi kontak lama, pemburu bayaran dari Palembang yang pernah menyelesaikan masalah sensitif. Kalau dia mantan siapapun, cari celahnya. Orang yang lari dari masa lalu, selalu punya titik lemah, bisik Karim. Sementara itu, di kontrakan, Rina menatap cermin retak. Refleksi dirinya bercabang dua, satu adalah pedagang biasa, satu lagi adalah Nix, mesin pembunuh yang sudah membunuh lebih banyak nyawa dari yang bisa ia hitung. Ia tidak ingin kembali, tapi dunia memaksanya, dan ia tahu, satu-satunya cara untuk selamat adalah menuntaskan semuanya. Jika harus berdarah, biarlah darah itu kembali ke dunia yang pernah memanggil namanya dengan bisikan maut. Ia berdiri perlahan, menyimpan pistol di bawah meja kayu yang ditutup kain batik. Lalu membuka lemari kecil, menarik sebuah jaket tua berlapis Kevlar yang ia sembunyikan di antara baju dagangannya. Pagi nanti, ia akan tetap jualan seperti biasa. Tapi mata dan telinga akan terbuka lebar. Pasar ini bukan lagi tempat sembunyi. Ini sudah jadi medan perang. Dan di medan perang, hanya satu prinsip yang berlaku, siapa yang duluan menarik pelatuk, dialah yang hidup. Di kejauhan, sebuah siluet pria bertopi memantau dari seberang jalan. Ia menyalakan rokok, memperhatikan lampu kontrakan Rina yang padam perlahan. Di telinganya, suara dari radio komunikasi berbisik, target terdeteksi. Instruksi selanjutnya menunggu konfirmasi Jakarta.
Langkah Rina menuju masa lalu tak bisa dibatalkan. Dan kini, bayang-bayang itu mulai bergerak lebih dekat. Langit Jambi masih gelap ketika dua tubuh ditemukan mengambang di Sungai Batanghari, tak jauh dari jembatan Gentala Arashi. Warga yang sedang memancing sontak panik. Tubuh-tubuh itu dibungkus plastik hitam, kedua tangannya terikat, dan masing-masing memiliki luka bersih di leher. Polisi datang, memasang garis kuning, tapi seperti biasa, tak ada saksi, tak ada bukti. Hanya gosip yang bergulir, dua dari anak buah Beni, katanya. Terakhir terlihat mengikuti seorang perempuan pedagang sayur di Angso Duo. Di markas Ajo Karim, kabar kematian itu dibawa dengan wajah muram oleh kurir bersenjata. Karim mendengus. Kalau dia mantan pembunuh, maka kita butuh pemburu, ujarnya sambil melempar berkas ke meja. Di dalamnya, foto Rina saat masih berambut pendek, mengenakan jaket hitam dan menyusup di antara tentara bayaran di Lagos. Nama, Nix tertera di bagian bawah, dengan cap merah bertuliskan, Hailey dan Rose. Operate with caution, Karim menyeringai, menarik, gadis pasar kita bukan main. Sementara itu, Rina duduk di pojok warung kopi kecil, menatap lalu lalang orang tanpa benar-benar melihat. Ia sudah menyadari dua hal sejak pagi, dirinya kini masuk daftar buruh hidup mati, dan ia menikmatinya. Rasa waspada itu, napas yang lebih pendek, langkah-langkah asing yang mengikutinya dari kejauhan, semua itu seperti simfoni lama yang kembali mengalun. Tapi ada satu yang berbeda kali ini, ia tidak bekerja untuk uang. Kali ini, ia bertarung demi hidupnya sendiri. Dua orang asing berpakaian pejalan datang ke pasar siang itu, membawa tas besar, berpura-pura sebagai pembeli dari Palembang. Tapi Rina tahu cara mereka berdiri, cara mereka memperhatikan posisi tiang, kamera CCTV, dan pintu keluar. Mereka profesional, mata mereka kosong, langkah mereka seperti drum senyap perang. Rina pura-pura menjual tomat, tapi dalam diam ia menyiapkan rute kabur, memperkirakan sudut penyerangan, dan meraba benda tajam di bawah lapaknya. Beni yang kini kehilangan dua anak buahnya, mulai kehilangan kendali. Ia mencurigai semua orang, bahkan pedagang yang dulu loyal. Ketika salah satu preman kecil membisikkan desas-desus tentang Ajo Karim yang mungkin ingin menyingkirkannya karena terlalu banyak gagal, Beni mulai panik. Ia sadar, uang bisa membeli kekuasaan, tapi tak bisa membeli nyawa jika nyawanya sudah jadi taruhan. Dan kini, ia tak lagi yakin siapa yang memburunya, Rina atau bosnya sendiri. Malamnya, seorang pria berbadan kekar dengan bekas luka bakar di leher mengunjungi kontrakan Rina. Ia tidak berbicara, hanya meletakkan sebuah amplop coklat di depan pintu. Di dalamnya, foto Rina bersama adiknya, Farhan, dan selembar kertas lusuh bertuliskan tangan, kami tahu dia belum mati. Tapi kau harus bekerja sama jika ingin tahu di mana dia berada. Jantung Rina membeku. Farhan, masih hidup, tak ada waktu untuk ragu. Dunia lama tidak datang membawa pilihan. Hanya ultimatum. Ia tahu pesan itu bukan dari Karim. Ini dari seseorang yang lebih tinggi. Mungkin jaringan internasional yang dulu ia tinggalkan. Jika adiknya benar-benar masih hidup, itu berarti semua keputusan sekarang bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang menebus. Dan di tengah keruwetan antara pasar, preman, dan pemburu, satu hal menjadi jelas, semua orang kini berburu, uang, kuasa, dan nyawa. Tapi hanya sedikit yang benar-benar siap kehilangan semuanya. Rina menggenggam foto Farhan erat-erat. Untuk pertama kalinya sejak kembali ke Jambi, matanya berkaca. Tapi hanya sesaat. Detik berikutnya, ia sudah menyalakan kembali ponsel burnernya. Tangannya mengetik satu kalimat ke kontak lama yang dulu ia bersumpah tak akan pernah hubungi lagi. Deal, tapi aku yang tentukan syaratnya. Kematian dua preman pasar yang ditemukan mengambang di sungai menggugah kegelisahan di kalangan aparat. Kepolisian Jambi yang terbiasa menangani pencopetan, perkelahian remaja, dan perampokan warung, kini dihadapkan pada kasus yang terlalu bersih. Luka di leher para korban begitu presisi, nyaris tanpa cipratan. Tidak ada jejak sidik jari, tidak ada saksi. Semua terasa, terlalu rapi untuk disebut kekerasan biasa. Kapolresta pun menghubungi Polda, dan akhirnya, sebuah nama dikirim dari Jakarta, Anton Mahesa, detektif investigasi kriminal yang sudah kenyang menangani pembunuhan berantai dan operasi berskala nasional. Anton tiba tanpa banyak bicara. Pria parubaya dengan jas lusuh, rambut nyaris selalu acak-acakan, dan mata yang seolah bisa melihat isi kepala orang.
Di balik penampilannya yang sederhana, ia punya naluri tajam. Ia tidak tertarik pada pelaku pasar biasa, tapi begitu mendengar bahwa dua korban terakhir adalah anak buah preman bernama Benny dan keduanya tewas setelah mengikuti seorang pedagang sayur, telinganya langsung berdiri. Pedagang sayur, gumamnya, terlalu indah untuk kebetulan. Sementara itu, di pasar Angso Duo, aktivitas berjalan seperti biasa. Pedagang menjual, pembeli menawar, dan suara kereta dorong bergesek dengan aspal basah. Tapi di balik rutinitas itu, kecemasan menyebar diam-diam. Rina kembali membuka lapaknya pagi itu. Senyumnya masih tipis, dagangannya tetap rapi, tapi sesuatu di matanya telah berubah. Ia lebih waspada, lebih tajam. Ia tahu, siapapun yang mengirim amplop itu, kini mengawasinya dari jarak dekat. Dan ia tak boleh terlihat lengah. Anton datang menyamar sebagai pembeli. Ia membeli 2 ikat bayam dan sekilo tomat dari lapak Rina. Mereka sempat beradu pandang singkat. Mata Rina menelisik, menimbang. Anton langsung sadar, perempuan ini tahu siapa dirinya, bahkan sebelum ia sempat bicara. "Baru jualan, Mbak?" tanya Anton pelan, senyum menggantung. "Atau sudah lama sembunyi?" Rina tidak menjawab, ia hanya tersenyum datar, memberikan tomat dalam kantong plastik, lalu berkata tenang, "Orang yang terlalu banyak bertanya di pasar biasanya bukan cari sayur, Pak." Anton menahan senyum. Betul juga, ia membayar, lalu berlalu, tapi dalam hati ia sudah yakin, ada sesuatu yang sangat tidak biasa dengan perempuan ini. Dan ia belum pernah melihat tatapan semacam itu sejak terakhir kali menangani pembunuh bayaran wanita di Surabaya 5 tahun lalu, yang hilang tanpa jejak sampai hari ini. Di tempat lain, Benny semakin tertekan. Ia mendengar kedatangan polisi dari Jakarta, dan naluri bertahannya langsung menyala. Ia tahu, dalam struktur dunia hitam, yang lambat berpikir akan dikorbankan duluan. Dan dalam posisi terpojoknya sekarang, ia hanya punya 2 pilihan, tunduk sepenuhnya pada Karim, atau bermain gila dengan membuat kesepakatan di belakang layar. Benny pun mulai menyusun rencana kotor, mendekati Anton diam-diam, dan menyerahkan Rina dengan imbalan perlindungan. Tapi yang tak disadari Benny, adalah bahwa Anton bukan polisi biasa. Ia bukan orang yang tertarik pada permainan politik lokal atau suap murahan. Ia datang karena firasatnya berkata, pembunuh ini bukan sekadar kriminal. Dia adalah bayangan dari dunia yang lebih besar, lebih gelap. Dan firasat itu kini semakin kuat setiap kali ia mendengar nama Rina. Ia pun menulis 1 kalimat besar di buku catatannya. Bukan pelaku, ini adalah sisa dari operasi yang belum selesai. Dan di malam yang sama, ketika angin kering menyusup dari arah sungai, Rina kembali membuka koper hitamnya, merakit bagian-bagian senjatanya seperti menyusun puzzle yang telah ia hafal sejak dulu. Karena satu hal kini tak bisa ia bantah, dunia yang dulu membentuknya, kini datang lagi, bukan untuk menawarinya pilihan, tapi untuk menagih hutang darah yang belum dibayar. Hari beranjak siang ketika Anton kembali ke pasar Angso Duo, kali ini tanpa penyamaran. Ia berjalan pelan menyusuri lorong-lorong sempit yang basah oleh sisa air cuci sayur, membiarkan langkahnya menyentuh setiap detail kehidupan di sana, teriakan pedagang, tumpukan sayur yang sudah mulai layu, dan wangi anyir ikan yang memuakkan bagi orang kota sepertinya. Tapi semua itu hanyalah latar dari tujuannya, satu lapak kecil di ujung timur, tempat seorang perempuan berdiri seperti pohon tua yang tak bisa ditebang. Rina menyadari kehadirannya bahkan sebelum bayangan Anton terlihat. Ia tak menoleh, hanya membenarkan susunan tomat dan daun bawang, seolah-olah yang datang hanyalah pelanggan biasa. Tapi tubuhnya tegang, dan jemarinya menekan meja kayu dengan kekuatan yang nyaris tak kentara. "Kali ini bawa surat tugas?" tanyanya, tanpa melihat. Anton menyeringai kecil. Ia mendekat, berhenti tepat di seberang meja. "Tidak, hanya ingin ngobrol. Mau beli sayur, atau sekadar memancing ikan besar di kolam kecil?" balas Rina cepat. Nadanya ringan, tapi sorot matanya menusuk. Anton menyukai percakapan seperti ini, yang tampaknya santai, padahal setiap kata bisa jadi jebakan. Tapi ia juga tahu, ia sedang berhadapan bukan dengan perempuan biasa. Rina seperti bayangan, semakin kau dekati, semakin ia menipis. 2 preman mati, ujar Anton pelan. 2 lainnya hilang, dan semuanya terakhir terlihat mengekor ke lapakmu. Rina diam sejenak, lalu menatap Anton. Langsung, "Apakah kau pikir saya membunuh mereka? Kalau iya, berarti kau pembunuh paling terampil yang pernah saya lihat."
Dan kalau bukan, berarti kau sedang dilindungi oleh sesuatu yang lebih berbahaya. Anton menyandarkan diri ke tiang, menyalakan rokok, lalu menatap langit yang mulai mendung. Saya hanya ingin tahu, siapa kamu sebenarnya? Rina menarik napas panjang. Di balik kerudung dan senyap matanya, ada badai yang berputar. Tapi ia memilih tak menjawab langsung. Ia malah membungkus 2 ikat bayam dan menyerahkannya ke Anton. Kalau kau cukup sabar, jawabannya akan datang sendiri. Tapi kalau kau paksa, kau tak akan siap menanggungnya. Anton menerimanya tanpa membayar. Utang sayur pertama saya, katanya dengan senyum miring. Mereka sama-sama tahu, percakapan ini bukan sekadar obrolan, ini adalah deklarasi tak langsung bahwa masing-masing kini sedang menyusuri benang tipis antara kepercayaan dan ancaman. Setelah Anton pergi, Rina duduk sebentar. Lapaknya sepi. Angin sore membawa suara genta dari masjid, tapi pikirannya tak ada di pasar itu. Ia tahu Anton bukan ancaman langsung, tapi juga bukan sekutu. Ia punya cara pandang yang tak bisa ditebak, dan naluri yang tajam seperti silet. Tapi justru karena itu, ia bisa berguna. Jika dunia lamanya benar-benar sedang bergerak mendekat, ia akan butuh lebih dari sekadar tangan kuat dan senjata. Ia akan butuh mata yang bisa melihat dari luar lingkaran. Dan Anton, bisa jadi pintu menuju sesuatu yang lebih besar dari yang ia duga. Di kejauhan, Anton membuka catatannya di dashboard mobil. Ia menulis satu kalimat. Dia tahu lebih dari yang ia katakan. Tapi dia tidak menolak ditanya. Itu yang membuatnya berbahaya, dan menarik. Dan sore itu, di antara bau pasar dan pelancong yang lalu lalang, sebuah hubungan aneh mulai terbentuk, bukan persekutuan, bukan permusuhan, tapi tarikan antara 2 jiwa yang sama-sama berdarah, namun terlalu pintar untuk langsung menghunuskan pisau. Malam itu, hujan mengguyur Jambi dengan derasnya. Di kamar kontrakan sempit yang hanya diterangi cahaya lampu minyak, Rina duduk termenung di lantai, memeluk lututnya sendiri. Di hadapannya, foto Farhan yang sudah pudar, terselip di antara halaman-halaman sebuah Al-Quran kecil yang ia bawa sejak remaja. Petir menyambar di luar, tapi yang mengguncang batinnya jauh lebih keras, kemungkinan bahwa adik satu-satunya masih hidup, dan bahwa ia mungkin dijadikan umpan. 5 tahun lalu, Rina adalah nama yang hanya dipakai saat membeli tiket pesawat. Dunia mengenalnya sebagai Nix, sosok bayangan yang disebut-sebut dalam lingkaran intelijen sebagai urban legend. Ia tak bersuara, tak bernegosiasi, dan tak pernah gagal. Tapi semuanya berubah saat kontrak terakhir membawanya ke Bangkok, tempat ia seharusnya membunuh seorang informan dari organisasi human trafficking. Rina tak tahu bahwa adiknya, Farhan, secara diam-diam menjadi bagian dari operasi itu sebagai penyusup. Malam itu, apartemen tempat eksekusi disiapkan meledak sebelum ia sempat menarik pelatuk. Ia hanya melihat Farhan berlari dari balik asap, darah membasahi kemejanya, lalu tubuhnya menghilang dalam kobaran api. Semua yang dikirimkan padanya setelahnya hanyalah laporan-laporan palsu, bahwa Farhan tewas, bahwa jenazahnya tak pernah ditemukan. Rina menghentikan semua kontak, menghilang, dan bersumpah tak akan pernah kembali membunuh, karena untuk pertama kalinya, ia telah kehilangan sesuatu yang tak bisa diganti dengan uang. Kini, memori itu kembali. Tidak sebagai mimpi, tapi sebagai senjata baru yang diarahkan ke kepalanya. Amplop berisi foto dan pesan samar itu bukan sekadar peringatan. Itu jebakan psikologis. Ia tahu pola ini. Ia pernah memakainya pada target-targetnya dulu. Ketika kau ingin melumpuhkan pembunuh, jangan kirim peluru, kirim kenangan. Rina bangkit perlahan, meraih koper senjata dan memasukkan hanya 2 barang, pistol Glock miliknya, dan pisau kecil yang diberi Farhan dulu, bertuliskan namanya di gagang kayu. Ia membuka ponsel burner lagi dan mengetik pesan balasan ke pengirim sebelumnya. Jika dia masih hidup, bawa aku ke dia. Tapi jika ini permainan, maka satu persatu dari kalian akan kubunuh, dengan cara yang hanya Nix yang tahu. Di sisi lain kota, Anton masih terjaga di kamar hotel murahnya, memutar ulang rekaman CCTV dari pasar. Ia membekukan satu adegan, gerakan Rina saat membungkus bayam. Ia memperhatikan bahwa ia menggunakan posisi badan untuk melindungi sesuatu di balik meja. Di dunia Anton, itu disebut body concealment, dan hanya orang dengan pelatihan militer atau operasi khusus yang bisa melakukan itu secara naluriah. Anton kini yakin, dia bukan hanya berbahaya. Dia pernah jadi senjata hidup. Rina keluar malam itu, hujan belum juga reda. Jaket hitam menutupi tubuhnya,
dan wajahnya tertutup kerudung lebar. Ia tak menuju pasar, tak menuju tempat jualannya, tapi ke sebuah alamat yang tertulis di balik foto Farhan, alamat yang disematkan untuknya tanpa kata, tapi penuh makna. Ia berjalan sendirian di bawah lampu jalan yang temaram, membawa luka lama di dada dan ancaman kematian di pinggang. Karena satu hal kini tak terbantahkan, masa lalunya tidak hanya memburunya. Masa lalu itu memanggilnya kembali, dan menuntutnya untuk membuka pintu yang selama ini ia kunci dengan air mata, darah, dan diam. Ajo Karim tidak pernah suka menjadi pusat perhatian, apalagi perhatian yang datang dari kegagalan anak buahnya. Ia duduk di kursi kayu tua di ruang bawah tanah rumah besarnya, dikelilingi asap cerutu dan tumpukan berkas hitam dari berbagai wilayah operasinya di Sumatera. Di depannya, Benny berdiri dengan kepala tertunduk, tangan gemetar tak berani menyeka keringat di dahinya. 4 anak buahmu hilang, 2 mati, dan semua, karena seorang perempuan jualan sayur. Suara Karim lirih, tapi seperti pisau yang menyayat lambat. Aku kira dia cuma wanita keras kepala. Bang, suara Benny terdengar pecah. Tapi dia bukan orang biasa. Dia, mantan Algojo, katanya. Karim menoleh pelan. Mantan Algojo. Ia tertawa kecil, pahit. Kau tahu siapa yang disebut mantan Algojo di dunia bawah tanah? Yang bisa bikin satu regu tentara kelimpungan sendirian. Ia melemparkan berkas ke depan Benny. Namanya Nix. Dan dia bukan sekadar mantan. Dia legenda. Dan sekarang, kau membangunkannya. Karim berdiri, mendekat. Cahaya lampu remang-remang membuat bekas luka di pipinya terlihat lebih seram. Aku sudah hubungi orang lama dari Medan. Pemburu bayaran juga. Mereka pernah satu lingkaran. Kalau ada yang bisa bunuh Nix, hanya mereka. Ia menyulut cerutu baru. Tapi ingat, Benny, kalau ini gagal lagi, yang hilang bukan anak buahmu, tapi lidahmu sendiri. Benny menelan ludah. Tak ada lagi jalan mundur. Dunia yang sedang ia hadapi bukan lagi dunia pasar dan palak memalak. Ini sudah jadi ladang jagal antar bayangan. Di tempat lain, Anton menerima paket tanpa pengirim. Di dalamnya, salinan berkas hitam dari jaringan Interpol, informasi tentang seorang pembunuh bayaran bernama Nix, lengkap dengan pola pembunuhan, kota-kota yang pernah ia singgahi, dan satu foto kecil, Rina, dengan mata yang sama, dingin, menghitung, dan tak bisa ditembus. Anton duduk diam lama. Apa yang sedang terjadi di kota ini? Bisiknya lirih. Lalu ia menyusun papan investigasinya ulang. Semua titik kini mengarah ke satu pusat, Rina. Sementara itu, Rina berdiri di depan sebuah rumah kosong di pinggiran kota, tempat yang ditunjukkan di balik foto Farhan. Rumah itu sudah ditinggalkan bertahun-tahun, jendelanya pecah, pintunya lepas dari engsel. Tapi sesuatu di sana membisikkan bahwa ini bukan sekadar bangunan kosong. Ia masuk perlahan, menyisir tiap ruangan. Dan di salah satu sudut kamar berdebu, ia menemukan benda yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Jam tangan milik Farhan masih berdetak. Tapi tak ada siapapun di sana. Hanya tulisan di tembok, ditulis dengan darah kering. Dia hidup, tapi waktumu hampir habis. Rina keluar dari rumah itu dengan langkah lebih berat. Sesuatu sedang dimainkan di luar kemampuannya, bahkan mungkin di luar batas dendam. Ini bukan hanya soal balas budi atau pengkhianatan. Ini adalah permainan para dewa bayangan, dan ia dijadikan pion, atau umpan. Tapi satu hal pasti, siapapun yang mencoba menculik Farhan, telah salah perhitungan. Karena Nix bukan hanya hidup kembali, ia marah. Di tempat gelap di Medan, 2 pria berbadan besar sedang mengasah belati. Mereka menerima pesan dari Karim, 1 kalimat pendek. Target, Nix. Eksekusi diam-diam. Tanpa ampun. Dan dengan itu, pemburu mulai bergerak. Subuh masih jauh ketika Rina terbangun dari tidurnya yang singkat. Angin di luar berdesir pelan, tapi ada sesuatu di udara yang membuat bulu kuduknya berdiri, sunyi yang terlalu rapi. Ia tak menyalakan lampu. Instingnya menyuruh diam, mata menyesuaikan gelap. Ia bergerak pelan ke dapur, tangan meraih pisau kecil yang biasa digunakan untuk memotong bayam, tapi kini terasa seperti perpanjangan dari tubuhnya. Hening ini bukan kebetulan. Ia tahu cara dunia lamanya bergerak. Dan ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Di atap kontrakan, 2 sosok berpakaian hitam telah menempatkan diri. Salah satunya bernama Lado, pemburu veteran dari Medan yang dikenal tak pernah bicara saat bertugas. Satunya lagi, Gepeng, mantan tentara bayaran yang suka bermain pisau dan racun.
Mereka bukan pengancam murahan seperti anak buah Benny. Mereka adalah profesional, dan target mereka malam ini adalah legenda yang seharusnya sudah mati. Lado mengacungkan jari 2 kali. Kode, gerakan, mereka masuk dari 2 sisi, jendela dapur dan loteng. Tapi Rina sudah tidak di dalam kamar. Ia tak lari, ia menunggu. Di balik pintu kamar mandi yang sedikit terbuka, ia menghitung langkah kaki dengan napas tertahan. Suara lantai kayu berderit pelan, dan dalam sepersekian detik, Rina bergerak. Pisau dapurnya melesat ke leher Lado yang membuka pintu terlalu cepat. Darah menyembur, tubuhnya jatuh dengan suara pekat. Gepeng terdiam sepersekian detik, cukup bagi Rina untuk melemparkan pecahan kaca ke arah wajahnya. Ia berguling ke belakang, menghindar, tapi terlambat. Matanya terkena serpihan. Ia meraung, menyerang membabi buta. Rina menghantam dengkulnya dengan lutut, lalu meraih leher baju dan membanting tubuh besar itu ke tembok. Tapi Gepeng tak mudah dilumpuhkan. Ia menarik senjata tumpul dari ikat pinggang, pentungan baja yang bisa menghancurkan tulang. Mereka bertarung dalam diam, hanya deru napas dan suara hantaman yang bersahut. Di lorong sempit itu, kekerasan terjadi seperti tarian maut. Tapi Rina berbeda malam ini. Ada kemarahan baru dalam gerakannya, kemarahan seorang kakak yang tak lagi ingin bersembunyi. Ia mengunci leher Gepeng dengan teknik lama, melipat siku musuh ke arah tak wajar hingga terdengar bunyi krek yang menjijikkan. Tubuh besar itu jatuh, gemetar sebentar, lalu diam. Napas Rina tersengal, kakinya gemetar. Ia duduk di lantai, tangan berlumur darah. Tapi bukan luka itu yang membuatnya menunduk, melainkan fakta bahwa mereka tahu tempat tinggalnya. Ini bukan pengintaian biasa, ini adalah peringatan dari dunia lama, kami bisa masuk kapanpun. Dan itu artinya, waktu damainya benar-benar telah habis. Tak ada polisi, tak ada laporan. Ia hanya membersihkan luka, membungkus tubuh-tubuh itu dengan plastik dan karung, lalu menyeretnya ke gang belakang yang gelap. Ia tak membunuh karena suka, tapi karena harus. Dan ketika seseorang memaksa Nix untuk bertarung, maka dunia harus bersiap menanggung akibatnya. Pagi itu, pasar Angso Duo kembali berdenyut seperti biasa. Tapi Rina tidak datang membuka lapaknya. Anton mencarinya, merasa ada yang tak beres. Ketika ia akhirnya menemukan karung mencurigakan di dekat sungai kecil belakang pasar, ia hanya melihat sepatu bot berdarah menyembul dari dalamnya. Ia menatap sekeliling, dan untuk pertama kalinya, rasa dingin merambat ke tulang belakangnya. Ia sadar, ini bukan investigasi biasa. Ini medan perang. Di ruang kecil beraroma cuka dan jamur di belakang markas polisi sektor timur, Anton memandangi papan dinding penuh benang merah dan foto-foto yang ia susun semalam suntuk. Ia tak lagi bisa menyangkal. Semua bukti mengarah pada satu kesimpulan, Rina bukan hanya saksi dalam kekacauan pasar Angso Duo, ia adalah pusat badai itu. Namun yang membuat tengkuk Anton dingin bukan masa lalunya sebagai pembunuh bayaran, tapi keterkaitan dengan operasi rahasia internasional yang telah lama ditutup. Di pojok papan, ia menempelkan satu nama, Kolonel Damar Jati. Kolonel Damar, dulunya petinggi di unit khusus yang membawai operasi hitam di Asia Tenggara, adalah nama yang pernah hilang dari radar sejak 10 tahun lalu. Ia diyakini tewas dalam kecelakaan helikopter di Kalimantan. Tapi laporan yang Anton temukan di server rahasia menunjukkan jejak transaksi dana dalam jumlah besar, pengiriman senjata gelap, dan, yang paling mengejutkan, proyek pelatihan pembunuh bayaran dengan sandi, protokol Nix. Rina adalah satu dari 3 hasil proyek itu. Dan satu nama lain yang muncul, Farhan. Sementara itu, di tempat persembunyian barunya, Rina duduk di depan laptop tua yang berhasil ia buka kembali dengan kode yang hanya ia dan Farhan tahu, AKHI-92. Di dalamnya tersimpan arsip penuh catatan komunikasi, laporan misi, dan rekaman pelatihan. Matanya menatap kosong ke layar saat satu rekaman diputar, suara Farhan, masih remaja, menyebut nama-nama target dan menjelaskan metode eksekusi seperti menghafal puisi sekolah. Rina menutup mata, air mata menetes diam-diam. Adiknya tak pernah jadi korban. Ia dibentuk oleh orang yang sama yang membentuk dirinya. Dalam salah satu pesan suara, Farhan berkata, mereka bilang kakakku sudah mati. Tapi aku nggak percaya. Kalau kau dengar ini, Rin, aku minta maaf. Aku ikut mereka karena tak ada pilihan. Tapi aku tinggalkan jejak. Mereka akan mencariku. Jangan cari aku, atau mereka akan membunuhmu juga. Rina menggertakkan gigi. Damar,
Nama itu terus muncul dalam laporan dan komunikasi internal. Dia bukan mati, dia hidup, dan memimpin dari balik layar. Dan kini, ia menggunakan adiknya sebagai umpan, atau perisai. Kemarahan Rina bukan lagi tentang pembalasan dendam. Ini soal penghentian, tentang memotong akar dari pohon busuk yang telah menumbuhkan kekerasan di banyak negara, dan yang kini telah menyentuh tanah kelahirannya, Jambi. Ia menyusun kembali peralatannya, senjata, peredam, paspor palsu, dan satu jarum kecil berisi racun saraf. Ia akan mencari Damar, dan ia akan mengakhiri semua ini, bukan sebagai Nix, bukan sebagai pembunuh, tapi sebagai kakak yang ingin adiknya bebas. Di sisi lain, Ajo Karim menerima laporan dari anak buahnya yang tampak gugup. "Bos, dia bunuh Lado sama Gepeng. Mayatnya ditemukan Anton." Polisi mulai nyambungin titik-titik. Karim tak menjawab. Ia duduk lama, lalu berkata lirih, "Kita bukan lagi lawan buat dia. Ini udah di luar urusan pasar. Hubungi Damar, bilang, proyeknya gagal, dan Nix balik jadi Nix." Ia tahu permainan ini sudah berakhir. Dan mereka hanya bidak yang terlalu congkak mengira bisa mengendalikan api. Anton menerima kiriman anonim ke email pribadinya. Isinya, rekaman pengakuan dari seorang agen yang menyebut proyek rahasia dan nama Kolonel Damar. Suaranya gemetar, terdengar seolah rekaman. Itu dibuat dalam pelarian. "Nix tidak gila, dia korban. Tapi jika kau pancing dia terlalu dalam, dia akan menjadi badai yang bahkan penciptanya tak bisa kendalikan." Anton menggenggam ponselnya erat. Ia tahu, tak lama lagi, Jambi bukan hanya akan bergolak. Kota ini akan terbakar oleh rahasia yang terlalu lama dikubur. Malam itu langit Jambi seperti muram berkabung. Rina berdiri di atap sebuah bangunan tua bekas hotel yang kini kosong dan dipenuhi lumut. Di bawahnya, pasar Angsoduo yang dulu ramai kini mulai terasa canggung, seolah penduduknya tahu ada sesuatu yang tak beres, tapi tak tahu apa. Angin malam membawa aroma lembab dan jejak darah dari masa lalu. Di tangannya, ia menggenggam ponsel burner yang hanya berfungsi untuk satu hal, mengirim sinyal ke jaringan lama yang telah ia tinggalkan 1 dekade lalu. Ia menekan satu kode rahasia, 4 digit yang hanya dikenali oleh mereka yang pernah jadi bagian dari protokol Nix. Tak butuh waktu lama, di layar muncul notifikasi masuk dari alamat IP tak dikenal. Sebuah pesan teks singkat, "Kami tahu kau hidup, kau tak akan menang, Rina. Ini lebih besar dari kau." Namun Rina hanya tersenyum tipis. Ia mengetik balasan dengan tangan tenang. "Kalian pikir ini tentang menang dan kalah. Ini tentang menyudahi dosa kalian. Kirim pesan pada Damar, aku akan datang." Sementara itu, di sebuah bunker rahasia di luar kota Pekanbaru, Kolonel Damar duduk di depan layar monitor besar, menatap wajah Rina yang muncul dari feed CCTV lama. Wajah yang tak ia lihat sejak ia menyatakan proyek Nix ditutup. Damar tersenyum kecil, tapi matanya menyimpan ancaman. "Dia kembali bukan sebagai Nix," gumamnya, "tapi sebagai badai yang kita ciptakan sendiri." Ia menoleh ke asistennya, "Siapkan tim inti. Jika dia menantang kita, maka kita jawab dengan senjata yang paling kita rahasiakan." Anton mendapat kabar dari penyusup digital di jaringan Interpol. Nama Nix kembali aktif dalam daftar merah. Tapi yang mengejutkan, ada video baru yang tersebar di dark web. Rina, berdiri di depan dinding hitam dengan lambang bekas unit pembunuh bayaran, mengatakan satu kalimat yang membuat dunia bawah tanah gemetar. "Aku tidak sembunyi lagi. Siapapun yang masih mendukung Damar, aku akan datang satu persatu." Ini bukan peringatan, ini janji. Video itu viral di komunitas hitam. Banyak yang mulai takut, banyak yang mulai berbicara. Rina tahu apa yang ia lakukan bukan sekadar bunuh-membunuh. Ini operasi jiwa. Ia ingin mencabut rasa takut dari orang-orang yang dulu jadi korban. Ia ingin membalikkan peran, dari bayangan yang membunuh tanpa suara menjadi suara yang menghantui bayangan. Ia mulai menghubungi kontak lama, mantan agen, pembelot, bahkan korban yang selamat dari eksperimen protokol Nix. Perlahan tapi pasti, ia membentuk pasukan kecil. Bukan pembunuh, tapi saksi. Saksi yang akan menggulingkan kekuasaan lama dengan kebenaran dan darah. Ajo Karim, yang biasanya penuh percaya diri, kini hanya duduk di kantornya dengan wajah pucat. Ia mendapat kabar bahwa 3 gudang senjatanya dibakar habis. Tak ada bukti, tak ada jejak, tapi di setiap lokasi, selalu ada satu simbol disemprotkan di dinding, huruf, Nu, Nix dalam lingkaran merah. Ia tahu, ini bukan lagi tentang bisnis.
Ini sudah menjadi pembalasan. Dan di tengah malam yang mulai sunyi, Rina berdiri di depan cermin kecil di kontrakan barunya. Wajahnya lelah, tapi matanya kini lebih terang dari sebelumnya. Ia menyisir rambutnya ke belakang, lalu mengambil bekas lencana kecil berbentuk bintang dari kotak kayu. Dulu, lencana itu diberikan Farhan sebagai tanda bahwa kakaknya adalah pahlawannya. Kini, ia menggantungnya di leher sebagai pengingat bahwa dalam dunia penuh bayangan, bahkan pembunuh pun bisa memilih menjadi cahaya. Hujan turun deras di pinggiran kota Palembang, membasahi jaket kulit yang membungkus tubuh Rina. Di tangannya, ia menggenggam foto buram hasil tangkapan kamera pengintai sebuah rumah sakit jiwa rahasia yang tersembunyi di balik yayasan amal. Di foto itu, seorang pria muda duduk di kursi roda, tubuhnya kurus, mata kosong. Tapi Rina mengenal wajah itu lebih dari siapapun. Itu Farhan, bukan mayat, bukan kode, hidup. Nafasnya tercekat, dadanya sesak. Ia hampir tak percaya, tapi satu hal pasti, adiknya masih ada. Dan selama ini, dia dikurung seperti hantu yang tak boleh muncul ke dunia. Malam itu, Rina menyusup ke fasilitas itu dengan cara yang tak pernah ia bayangkan akan ia lakukan lagi. Mengenakan jas putih, menyamar sebagai relawan medis, ia masuk dari pintu belakang dengan ide palsu dan keycard curian. Lorong-lorongnya dingin, tak ada suara manusia selain napas lelah dan sesekali bisikan dari pasien yang terpenjara dalam pikirannya sendiri. Tapi langkah Rina tak goyah. Ia telah membunuh demi harapan. Kini, ia akan menyelamatkan demi cinta. Ruangan 17, pintu baja dengan pengaman ganda. Tapi tak ada kunci yang terlalu kuat untuk Nix. Ia membobol sistem dalam hitungan menit, lalu perlahan membuka pintunya. Di dalam, duduk seorang pria yang nyaris tak bisa dikenali. Rambut panjang, mata cekung, tubuh tinggal tulang dan kulit. Tapi begitu ia menatap wajah Rina, sesuatu di dalam dirinya bergolak. Bibirnya gemetar, petik 2 titik. Kak, dan Rina, yang selama ini kuat dalam darah dan peluru, akhirnya runtuh dalam pelukan adiknya sendiri. Tangis itu bukan sekadar rindu. Itu jeritan luka bertahun-tahun yang ditahan dalam diam. Farhan menggigil saat menyentuh wajah kakaknya, seolah tak percaya sosok itu nyata. Mereka bilang kau mati. Mereka bilang aku harus lupakan semuanya. Rina memeluknya lebih erat. Mereka salah. Mereka selalu salah. Dan sekarang, kita pulang. Tapi Farhan menggeleng. Kita gak bisa pulang, Kak. Mereka tanam chip. Aku pantau. Aku umpan. Wajah Rina memucat. Itu artinya setiap langkah mereka, setiap napas, bisa jadi dimonitor oleh Damar. Tanpa membuang waktu, Rina mengevakuasi Farhan lewat jalur darurat yang sudah ia siapkan. Ia tahu, setiap detik kini adalah pertaruhan. Ia menyembunyikan adiknya di rumah seorang mantan agen pembelot yang berutang nyawa padanya, di tengah desa kecil di tepi Danau Ranau. Dalam seminggu, ia mencoba menghapus jejak digital Farhan, bahkan memalsukan laporan kematian untuk menyesatkan para pemburu Damar. Tapi ia tahu, ini hanya menunda. Cepat atau lambat, sang kolonel akan tahu. Dan benar saja, 2 hari kemudian, ponsel burner Rina menyala dengan pesan satu kalimat. Kau boleh temukan adikmu, Rina. Tapi bersiaplah kehilangan yang lainnya. Rina mengepalkan tangannya. Ia tak lagi punya waktu untuk bertahan. Perang sudah resmi dimulai. Dan kali ini, bukan untuk bertahan hidup, tapi untuk menghancurkan semua akar yang menumbuhkan monster bernama Damar. Sementara itu, Anton menerima kunjungan dari seseorang yang tak ia sangka akan datang, seorang perempuan tua berkerudung, dengan suara lirih dan mata tajam. Saya ibu dari Farhan dan Rina, katanya pelan. Dan saya tahu siapa Kolonel Damar sebenarnya. Ia bukan cuma monster, ia dulu teman suami saya. Anton menegang, potongan-potongan cerita mulai menemukan bentuknya. Dan masa lalu Rina jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Di sebuah rumah tua yang hampir roboh di pinggiran Muaro Jambi, Anton duduk berhadapan dengan perempuan tua yang memperkenalkan dirinya sebagai Bu Halimah, ibu kandung Rina dan Farhan. Wajahnya tirus, keriputnya menyimpan tahun-tahun penderitaan yang tak sempat disuarakan. Dengan suara pelan namun penuh luka, ia mulai bercerita tentang sosok yang selama ini hanya muncul dalam bayang-bayang, suaminya, Letnan Raka Satya, dan sahabat terdekatnya yang kini jadi musuh terbesar. Damar Jati, Raka dulu idealis, terlalu bersih untuk dunia tentara, bisik Bu Halimah, matanya menerawang ke masa lalu.
Saat dia dipindahkan ke satuan khusus, Damar yang bawa dia. Katanya demi negara, tapi ternyata, mereka bukan lagi tentara. Mereka jadi bayangan, jadi algojo untuk para jenderal yang tak ingin kotor tangan. Anton mencatat cepat setiap nama, setiap tempat yang disebut. Cerita itu terlalu mirip dengan kisah-kisah operasi hitam yang hanya beredar sebagai rumor di kalangan intel. Bu Halimah menahan napas. Saat Raka tahu Damar menjalankan eksperimen pelatihan anak-anak, dia menolak. Mereka bertengkar, dan seminggu kemudian, Raka hilang. Tanpa jejak, ia menggenggam erat seutas kalung tua di lehernya. Aku tahu Damar yang hilangkan dia, tapi aku tak bisa apa-apa. Aku bawa Rina dan Farhan lari. Tapi, Damar temukan mereka duluan. Anton kini paham, Rina bukan hanya korban eksperimen militer, ia anak dari prajurit yang mencoba menghentikan semuanya. Dan Farhan, adalah warisan dari pengkhianatan itu. Sementara itu, Rina duduk di depan perapian kecil di persembunyiannya. Farhan masih tidur, kelelahan setelah prosedur pengangkatan chip yang nyaris membuatnya kehilangan kesadaran. Di tangannya, Rina memegang foto lama ayahnya, mengenakan seragam, berdiri di samping seorang pria bertampang dingin, Damar. Mereka tersenyum. Ia merasa dadanya diremas. Ayahnya pernah percaya pada Damar. Seperti ia pernah percaya pada negara. Tapi ternyata semuanya hanya ilusi. Rina teringat malam terakhir bersama ayahnya. Waktu itu ia baru berusia 13 tahun. Ayahnya pulang terluka, berbisik di telinganya, "Jaga adikmu. Jika aku tak kembali, jangan percaya siapapun yang pakai seragam." Kini kata-kata itu bergema lebih keras dari peluru. Ayahnya bukan kabur, ia dibungkam. Dan sekarang, ia tahu, satu-satunya cara menghormati warisan ayahnya adalah menyelesaikan perang ini. Anton menelepon Rina malam itu. Suaranya berat, hampir tak percaya. "Rin, aku ketemu ibumu." Di ujung sana, Rina terdiam. Lalu suaranya lirih, rapuh seperti daun gugur, "Dia masih hidup." "Iya, dan dia tahu semuanya, termasuk lokasi terakhir ayahmu sebelum hilang. Aku rasa, dia tahu di mana Damar menyembunyikan semua arsip gelap itu." Rina menutup mata. Kini semuanya menyatu, masa lalu, dendam, keluarga, dan kebenaran. Di suatu tempat yang tak diketahui siapapun, Damar berdiri di ruangan yang penuh layar pemantau. Salah satu layar memperlihatkan rumah Bu Halimah. Ia tersenyum tipis. Mereka kembali ke asal. Semua peluru selalu berputar ke tempat pertama ditembakkan. Ia menoleh pada ajudannya. "Persiapkan tim. Jika mereka ingin kebenaran, biar ku berikan, bersama kematian." Langit di atas Muaro Jambi malam itu bergolak, bukan karena hujan, tapi karena rasa mencekam yang menggantung di udara. Rina dan Anton berdiri di luar rumah tua milik Bu Halimah, memeriksa jalur masuk dan keluar. Farhan masih belum pulih sepenuhnya, terbaring di dalam dengan selimut lusuh dan mata lelah. Bu Halimah memandang putrinya dengan tatapan seorang ibu yang menyimpan terlalu banyak luka untuk disuarakan. "Kalau dia datang ke sini, jangan pikirkan aku, Rina. Bawa adikmu pergi," katanya lirih. Tapi Rina hanya menjawab dengan genggaman tangan yang kuat. Tak butuh waktu lama sebelum kesunyian itu dirobek oleh suara mesin. 5 mobil hitam tanpa plat mendekat dalam gelap, lampunya dimatikan, senyap seperti binatang buas mengendap. Rina yang dulu pernah mengajarkan cara membunuh dalam keheningan kini merasakan denyut ketakutan seperti pertama kali ia membunuh. Tapi kali ini, bukan nyawanya yang utama, melainkan keluarganya. Ia bergegas menarik Farhan keluar dari ranjang, menuntunnya ke ruang bawah tanah yang dulunya gudang beras, kini jadi tempat persembunyian. Ledakan pertama menghantam dinding belakang rumah, memecahkan kaca dan menghantam langit-langit. Anton terpental ke tanah, wajahnya berdarah, tapi ia tetap menarik senjatanya. Rina melawan balik dengan tenang, seolah kembali menjadi Nix. Tapi jumlah musuh terlalu banyak. Mereka bukan preman pasar, ini tim pemburu terlatih, militer bayangan, orang-orang Damar yang tak terdaftar dalam sistem manapun. Bu Halimah tetap di dalam, menolak kabur. Di tangannya, ia menggenggam foto suaminya. Ketika salah satu prajurit bersenjata masuk dan menodongkan senapan, ia menatap mata pria itu tanpa gentar. "Katakan pada Damar," katanya dengan suara tenang, "anak-anak Raka tidak akan pernah tunduk." Lalu ia menyulut korek api, melemparkannya ke lantai kayu yang sudah disiram minyak tanah sejak pagi. Api menyambar dengan ganas, dan dalam hitungan detik, rumah itu jadi neraka.
Rina yang mendengar suara ledakan dari ruang bawah tanah, menjerit. Tapi Anton menariknya. Dia korbankan dirinya, Rin. Fokus. Rina menangis dalam diam, air matanya mengalir tanpa suara, sementara ia dan Farhan keluar lewat terowongan sempit yang mengarah ke kebun belakang. Mereka nyaris tertangkap, namun Rina meledakkan ranjau darurat yang ia tanam 2 jam sebelumnya. 3 pengejar tewas seketika, dan sisanya terpaksa mundur. Ketika api padam, hanya tersisa abu dan bau hangus. Tubuh Bu Halimah tak ditemukan. Namun di puing-puing itu, Anton menemukan kotak logam kecil berisi surat lama dari Raka untuk Rina. Surat yang ditulis tangan, berisi lokasi bunker penyimpanan data protokol Nix, tempat semua arsip eksperimen dan pelatihan ilegal disimpan. Lokasi itu, berada di bawah sebuah rumah sakit tua di perbatasan Jambi Sumsel. Rina menatap surat itu dengan tangan gemetar. Ibu membakar dirinya, demi ini, bisiknya. Farhan menggenggam tangan kakaknya. Kita harus selesaikan semua ini, Kak. Untuk ayah, untuk ibu, untuk semua anak yang jadi korban. Dan di balik api yang baru padam, kobaran dendam Rina kini menyala lebih besar dari sebelumnya. Di antara reruntuhan rumah sakit tua yang nyaris ditelan hutan perbatasan Jambi Sumsel, Rina berdiri menatap bangunan yang sudah lama ditinggalkan. Catnya mengelupas, jendela-jendela pecah, dan pintu masuknya tertutup papan kayu rapuh. Tapi jauh di bawah bangunan usang itu tersembunyi bunker rahasia, tempat ayahnya dulu mencoba menyembunyikan kebenaran. Anton dan Farhan ada di belakangnya, masing-masing bersenjata ringan. Tapi lebih dari peluru, malam itu mereka bersenjatakan tekad. Mereka masuk lewat jalur lift rusak yang kini jadi lorong vertikal penuh karat. Setelah menuruni tangga darurat dengan hati-hati, mereka sampai pada sebuah dinding besi berlapis. Rina merogoh surat terakhir ayahnya, sebuah kode 4 digit yang ditulis di balik foto keluarga. Dengan tangan gemetar, ia menekan angka-angka itu, 1982. Suara desit logam tua terdengar, dan pintu terbuka perlahan, mengungkap ruang gelap berisi lemari arsip, komputer tua, dan rekaman video berdebu. Lampu dinyalakan. Di sana, di tengah ruangan, berdiri monitor tabung besar dengan simbol protokol Nix di layarnya. Rina duduk di kursi tua, menyalakan sistem, dan layar menyala perlahan. Video pertama yang muncul membuat napasnya tercekat. Anak-anak kecil diikat di kursi besi, dilatih bertarung, disiksa untuk menemukan batas rasa sakit. Di sudut layar, tampak seorang pria, damar, lebih muda, berdiri dengan clipboard di tangan, matanya dingin tanpa ampun. Dan di kursi nomor 7, Rina kecil. Wajahnya pucat, tapi matanya sudah menyala seperti sekarang. Farhan memalingkan wajah, tak sanggup melihat masa lalu kakaknya yang begitu kejam. Anton menggenggam pundak Rina, tapi wanita itu hanya memelototi layar. Jadi ini, yang ayahku coba hentikan. Ini, neraka yang mereka paksa kita tinggali. Lalu, muncul rekaman suara Raka. Satya, ayah mereka, saat diwawancara oleh intelijen luar negeri. Jika saya menghilang, itu karena saya mencoba melindungi anak-anak saya. Damar tak hanya korup, dia gila. Dia ingin membentuk tentara yang tak punya rasa takut dari anak-anak yatim piatu. Protokol Nix harus dihentikan. Saya siap mati untuk itu. Air mata mengalir di pipi Rina, tapi bukan karena sedih, melainkan karena dendam yang kini menemukan bentuk dan nama. Dia mati untuk melindungi kami, dan Damar terus hidup, menyiksa generasi demi generasi. Farhan membuka lemari arsip dan menemukan dokumen asli, nama-nama anak yang pernah dilatih, yang hilang, yang mati. Di antara itu, ia menemukan daftar target berikutnya, anak-anak baru yang akan direkrut. Rina menyalin semua data ke flash disk, dan membakar arsip fisik satu persatu. Tak akan ada protokol Nix kedua, bisiknya sambil menyaksikan dokumen-dokumen itu di lahap api. Tapi ketika mereka hendak keluar, sirene tua berbunyi. Sistem pengaman aktif, dan itu artinya lokasi mereka kini diketahui. Anton memaki, kita punya 5 menit sebelum pasukan Damar datang. Kita harus keluar sekarang. Di luar bunker, langit mulai menghitam, bukan karena malam, tapi karena helikopter tanpa logo mendekat dari kejauhan. Rina menatap ke atas, kemudian ke tangan Farhan yang masih menggenggam data. Kalau aku tertangkap, kamu teruskan ini, katanya dingin. Temukan media, ungkap semuanya, biar dunia tahu siapa Damar. Farhan mengangguk, matanya basah tapi mantap. Dan bersama ledakan kecil dari luar,
mereka berlari keluar menuju malam yang dipenuhi peluru dan keputusan besar. Malam di Jambi berubah menjadi medan informasi ketika nama protokol NIX mendadak mencuat di media sosial lokal. Rekaman video bocor, anak-anak yang disiksa, pelatihan militer ilegal, dan suara pria yang mengaku bernama Raka Satya menyebut seorang petinggi militer sebagai dalang. Dalam hitungan jam, nama Damar muncul di berbagai forum diskusi dan siaran podcast investigasi. Wartawan mulai menggali, netizen mulai berspekulasi. Kebusukan yang selama ini terkubur dalam bunker besi mulai mencuat ke permukaan. Di persembunyian darurat, Rina menatap layar laptop dengan napas berat. Video-video itu telah dirilis oleh Anton dengan bantuan seorang jurnalis yang pernah menjadi narasumber rahasianya. Farhan duduk di sampingnya, menahan isak ketika melihat salah satu anak dalam rekaman itu, teman masa kecil mereka yang dulu hilang begitu saja. Namanya Yayan, bisiknya. Dia pernah kabur, katanya ingin hidup tenang. Tapi abis itu, dia hilang. Rina menutup matanya. Dosa masa lalu bukan hanya milik Damar, tapi juga luka yang tertinggal di dada mereka semua. Sementara itu, di Jakarta, di ruang rapat para petinggi, Damar duduk tenang, tapi matanya menyiratkan badai. Seorang jenderal bintang 3 memukul meja. Apa-apaan ini, Damar? Nama kita ikut terbakar. Kau bilang semua sudah bersih. Damar tersenyum sinis. Saya bersihkan sebanyak yang saya bisa. Tapi tikus selalu tahu di mana serpihan roti terakhir. Ia tahu waktunya makin sempit. Tapi ia juga tahu, sistem yang melindunginya tidak akan mudah runtuh hanya karena satu bocoran video. Mereka pikir bisa menjatuhkan saya dengan file usang. Mereka lupa, saya yang menulis sebagian besar sejarah mereka. Anton mendesak Rina untuk kabur ke luar negeri. Setidaknya untuk sementara, katanya. Tapi Rina menolak. Ini bukan cuma soal membongkar. Ini soal menyelesaikan. Ia tahu selama Damar masih hidup, akan selalu ada bunker lain, eksperimen lain, dan anak-anak lain yang jadi korban. Ia tak mau hidup seperti bayangan lagi. Kali ini, ia akan berdiri sebagai manusia, bukan sebagai hantu pelatihan militer. Ketika Rina muncul di televisi lokal, wajahnya disamarkan, tapi suaranya jelas. Ia mengungkap nama ayahnya, dan bagaimana ia dan adiknya menjadi korban eksperimen ilegal. Kami bukan pahlawan, kami hanya sisa-sisa dari kejahatan yang dibiarkan tumbuh, katanya. Pengakuan itu membuat publik gempar. Komnas HAM mulai turun tangan. Beberapa nama yang pernah terlibat dalam program rahasia itu mulai menghilang satu persatu, melarikan diri atau mungkin dihabisi oleh Damar sendiri. Dalam bayang-bayang kekacauan itu, Damar merencanakan langkah terakhir. Ia mengaktifkan kembali satu fasilitas lama di perbatasan Riau, tempat di mana pelatihan generasi baru akan dimulai. Kali ini, tak ada nama militer, hanya label perusahaan keamanan swasta. Ia tahu waktu bermain di bawah terang telah selesai. Kini, ia harus kembali ke bayangannya. Tapi Rina juga tahu kemana ia akan pergi. Arsip terakhir menunjukkan lokasi itu sebagai tempat penyimpanan lanjutan, mungkin bunker, mungkin markas baru. Rina menatap Anton dan Farhan. Ini belum berakhir, kita harus ke sana. Kalau dia bangkit lagi, dunia akan punya lebih banyak NIX. Mereka tahu, langkah berikutnya bukan untuk bertahan, tapi untuk mengakhiri semuanya, meski harus mengorbankan hidup mereka sendiri. Kabut pagi di perbatasan Riau menebal seperti kabut perang, menyelimuti kompleks beton tersembunyi yang dulunya markas pengolahan kelapa sawit, kini berubah menjadi pusat pelatihan militer rahasia. Di dalamnya, puluhan anak muda berpakaian seragam hitam sedang berbaris dalam diam. Mereka bukan tentara, bukan pelajar, melainkan calon bayangan. Calon NIX baru. Di menara pengawas tertinggi, Damar berdiri tegap, mengenakan seragam militer tua tanpa pangkat. Matanya mengawasi setiap gerak mereka, seperti dewa haus kekuasaan. Sementara itu, Rina dan Anton menembus hutan dengan napas berat. Farhan ada di belakang mereka, membawa ransel berisi peledak dan peralatan komunikasi. Mereka dibantu oleh 3 mantan pasukan khusus yang sudah muak dengan permainan kotor Damar. Kita punya satu kesempatan. Kalau ketahuan, kita tidak akan keluar hidup-hidup, kata Anton. Tapi Rina tak gentar. Aku tidak datang untuk keluar hidup-hidup, jawabnya tenang. Ada luka yang tak bisa disembuhkan selain dengan menutup cerita ini selamanya. Saat matahari merayap naik, mereka menyelinap ke dalam melalui saluran air kotor. Bau menyengat, tapi lorong itu membawa mereka tepat di bawah bangunan utama.
Rina memberi sinyal. Mereka menyebar. Farhan menempatkan peledak di titik-titik struktural. Anton naik ke menara untuk mengamankan sniper. Rina menuju ruang kendali. Hatinya berdegup keras. Di balik pintu baja itu, ia tahu Damar menunggunya. Bukan sebagai korban, tapi sebagai lawan terakhir. Begitu pintu terbuka, dunia meledak. Damar sudah menyiapkan penyambutan. Ledakan kecil di lantai mengguncang struktur bangunan, dan alarm berbunyi. Para anak muda yang tadi diam kini disuruh angkat senjata. Tapi mereka bingung, tak tahu siapa musuh, siapa kawan. Rina menyelinap di antara kekacauan, mendekati Damar yang berdiri di panggung latihan. "Sudah cukup," teriaknya. Damar menoleh, dan tersenyum kecil. "Ah, anak Raka, aku harap kau datang." Rina menodongkan pistol. Semua ini berakhir di sini. Tapi Damar malah membuka tangannya. "Kau pikir ini soal aku? Ini sistem, Rina. Kalau aku mati, sistem akan cari pengganti. Kau tak menghentikan apa-apa." "Tidak," bisik Rina, air matanya mengalir. "Tapi aku bisa memutus rantainya." Tembakan pertama dilepaskan Anton dari menara, memicu baku tembak hebat di seluruh kompleks. Pasukan bayaran Damar melawan balik, tapi anak-anak yang dilatih sebagian besar menolak ikut bertempur. Mereka tak lagi buta, mereka melihat sendiri siapa yang menindas dan siapa yang membela. Kekacauan jadi pembebasan, dan di tengah ledakan demi ledakan, Damar mencoba kabur ke helikopter yang disiapkan. Tapi Rina lebih cepat, dengan tubuh berlumur darah dan napas tersengal, Rina mengejar ke landasan. Damar menoleh, pistol di tangan. Tapi ia ragu, dan itu cukup. Satu peluru dari Rina menembus bahu kirinya. Ia jatuh. Helikopter meledak, terkena ranjau yang ditanam Farhan sebelumnya. Damar menatap Rina yang berdiri di atasnya, pistol bergetar di tangan. "Bunuh aku," katanya. Rina menatapnya dalam-dalam. "Kematianmu terlalu cepat untuk membayar semua ini." Ia menurunkan pistol, lalu menekan tombol di alat peledak. Hitung mundur dimulai. Dengan sisa tenaga, mereka lari keluar. Anton dan Farhan membantu anak-anak keluar lewat hutan. Beberapa menit kemudian, seluruh kompleks pelatihan meledak seperti kiamat kecil. Langit menjadi merah, dan suara ledakan menggetarkan tanah bermil-mil jauhnya. Rina berlutut di tepi hutan, tubuhnya penuh luka dan lelah. Tapi di wajahnya, ada damai untuk pertama kalinya. Sebuah rantai telah diputus. Sebuah sejarah kelam, terbakar bersama bangunan terakhirnya. 3 hari setelah ledakan besar di perbatasan Riau, media nasional dan internasional menyorot kejadian itu sebagai insiden tak dikenal, dengan ratusan pertanyaan yang tak mendapat jawaban. Namun, video-video kesaksian dari para mantan siswa pelatihan mulai bermunculan. Mereka bicara tentang penyiksaan, tentang protokol NIX, dan tentang seorang perempuan yang datang dari bayang-bayang masa lalu untuk menyelamatkan mereka. Nama Rina tak disebut secara langsung, tapi dalam bisikan para korban, ia telah menjadi mitos, sebuah legenda. Rina sendiri duduk di tepi danau kecil di kaki Gunung Masurai, tubuhnya masih diperban, matanya menatap kosong ke air yang tenang. Anton dan Farhan berdiri tak jauh darinya, menyiapkan tenda dan logistik. Mereka semua selamat, tapi bukan tanpa luka. Beberapa anak berhasil diselamatkan dan kini diamankan oleh organisasi perlindungan sipil internasional. Tapi banyak juga yang hilang, dan lebih banyak lagi yang masih terjebak dalam trauma. "Jadi, kita menang?" tanya Farhan pelan sambil duduk di samping kakaknya. Rina menggeleng, matanya masih menatap jauh. "Kita hanya menghentikan satu kepala dari naga yang panjang." Ia tahu masih ada orang-orang seperti Damar di luar sana, yang membentuk anak-anak menjadi senjata, yang membungkus kekerasan dalam nama stabilitas. Tapi ia juga tahu, satu langkah kecil bisa menyalakan jejak api untuk perubahan. Anton datang membawa radio kecil. Siaran berita menyebut nama seorang jenderal yang mengundurkan diri secara mendadak. Beberapa pejabat yang diduga terkait proyek-proyek militer ilegal juga menghilang dari radar. "Ini baru permulaan," kata Anton sambil menatap ke arah Rina. "Kita telah memecahkan dinding pertama. Sekarang dunia mulai melihat." Rina tersenyum samar. Bukan karena bangga, tapi karena akhirnya rasa bersalah yang selama ini memeluk lehernya mulai sedikit mengendur. Malam itu, mereka duduk di sekitar api unggun. Farhan membacakan sepucuk surat yang ditemukan dalam jaket Damar, tulisan tangan ayah mereka, Raka Satya. Surat itu tidak pernah sampai pada mereka saat kecil. "Jika kau membaca ini,
berarti ayah gagal menjaga kalian dari kegelapan. Tapi ingat, darah kalian bukan milik mereka. Kalian bukan ciptaan, kalian adalah pilihan. Jika dunia terlalu gelap, jadilah lentera kecil, walau cuma cukup untuk satu langkah. Rina menunduk, air matanya jatuh diam-diam. Pagi harinya, Rina berjalan sendiri ke atas bukit. Ia menatap ke timur, ke arah pasar Jambi yang dulu jadi awal segalanya. Tempat ia disapa sebagai penjual sayur. Tempat ia diintimidasi oleh preman bernama Anton. Tempat ia sembunyi dari masa lalu. Kini, semua itu terasa jauh. Tapi di sanalah ia menemukan arah hidupnya kembali. Tempat luka, menjadi pangkal perubahan. Ketika matahari akhirnya terbit, sinarnya menyentuh wajah Rina yang berdiri kokoh di atas reruntuhan masa lalu. Di belakangnya, dunia mungkin belum berubah sepenuhnya. Tapi di dalam dirinya, ia bukan lagi alat, bukan lagi bayangan, bukan lagi korban. Ia adalah Rina, seorang manusia yang pernah jatuh, pernah membunuh, tapi akhirnya memilih untuk melawan.